Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Prastianto Putra dengan NIM G00244143 dari kelompok 6. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi auricularis. Oke, yang pertama itu jelaskan struktur dan isi dari kavum timpani atau telinga tengah, serta hubungan anatomisnya dengan nasofaring yang memungkinkan infeksi saluran napas atas menjalar ke rongga telinga tengah. Nah, jadi kan telinga tengah itu bagian telinga media. Nah, ini ada gambarnya di sini. Ini jadi telinga tengah, maaf notifnya. Nih. Oke. Jadi kavum telinga tengah itu berisi kavum timpani. Nah, kavum timpani ini adalah rongga berisi udara di dalam os temporal. Nah, struktur penting di dalamnya itu ada fascicula auditus, yaitu malleus, incus, dan stapes. Kemudian ada stapedius dan tensor timpani. Kemudian ada tuba auditiva. Lalu ada nervus chorda timpani, yaitu cabang dari nervus 7. Kemudian ada plexus tympanicus atau nervus 9. Nah, hubungannya dengan nasofaring itu melalui auditiva yang buka ke nasofaring itu memungkinkan infeksi saluran nafas atas menjalar ke telinga tengah, dan itu dapat menyebabkan yang namanya ototis media. Nah, terus batas yang kedua, sebutkan batas-batas anatomi dari kavum timpani, dinding lateral, medial, anterior, posterior, superior, inferior, serta struktur penting yang terdapat pada masing-masing dinding tersebut. Nah, batas-batasnya tuh pada lateral ada membrana timpani, lalu di medial ada promontorium, fenestra vestibuli, dan fenestra cocleae. Kemudian pada anterior ada varies anterior ada tuba auditiva, yaitu kanal untuk nervus pterosus minor. Kemudian pada bagian posterior ada auditus et antrum eminentia pyramida. Kemudian ada eminentia pyramidalis. Lalu pada bagian superior itu ada tegmen timpani. Inferior berbatasan dengan vena jugularis interna. Nah, untuk gambarnya ini. Untuk gambarnya, maaf untuk motifnya ini. Lalu tiga tulang penting tengah atau ossicula auditus. Yang pertama ada malleus yang menempel ke membran timpani, kemudian ada incus yang terletak di antara malleus dan stapes, kemudian ada stapes yang basisnya menempel di fenestra vestibuli. Nah, proses antaran suara itu yang pertama gelombang suara, terus getarin membrana timpani, terus getarannya lanjut ke malleus, incus, stapes, kemudian getaran itu mendorong cairan di skala vestibuli melalui fenestra vestibuli, lalu lanjut ke cochlea. Lalu otot telinga tengah, yang pertama ada musculus tensor timpani yang berfungsi menegangkan membran timpani, yaitu nama lainnya adalah meredamkan suara keras, yang diversarafi oleh nervus mandibularis. Lalu ada stapedius yang menstabilkan stapes atau proteksi dari suara bising. Itu disarafi oleh nervus facialis atau nervus 7. Nah, terus saraf kranialis manakah yang rentan terhadap komplikasi ototis media? Nah, jelasin anatominya. Itu ada
di nervus facialis atau nervus 7 melalui kanalis valve di dinding medial dan posterior kafum timpani. Nah, itu pengaruhnya di kelemahan otot baja atau paralisis fasial perifer jika terganggu karena infeksi atau abses. Lalu mengapa anak-anak lebih rentan diatotis media? Karena tuba auditiva anak itu lebih pendek, lebar, dan horizontal. Nah, itu tuh bikin reflux sekret mikroba dari nasofaring ke telinga tengah itu lebih gampang. Lalu sistem imun anak juga belum matang sepenuhnya. Kemudian ada anatomi dasar dari koklea. Ini anatomi dasarnya dari koklea. Ini bentuknya seperti ini. Strukturnya berbentuk spiral kayak rumah siput. Terus ada di bagian anterior labirin osseus di dalam tulang temporal. Nah, bagian dalam koklea itu ada skala vestibuli yang berisi perilimfa yang berhubungan dengan fenestra vestibuli. Terus ada skala media atau ductus cochlearis yang isinya endolimfa dan terdapat organ corti. Terus ada skala timpani pada bagian bawah yang berisi perilimfa dan berakhir di fenestra cochlea. Yang terakhir ada organ corti. Nah, ini tuh adalah struktur reseptor utama pendengaran di skala media yang mengandung hair cell yang transduksi getaran jadi impuls saraf dikirim oleh nervus cochlearis. Lalu untuk sistem vestibularis mohon maaf, ini anatomi dasar dari koklea, ini koklea. Kemudian ini sistem vestibularisnya. Oke, itu komponen utamanya terdiri dari utriculus dan sacculus. Kemudian ada kanalis hemisirkularis di anterior, posterior, dan lateral. Kemudian ada ampula dan makula sebagai reseptor sensorik. Nah, fungsinya buat utriculus sama sacculus itu untuk deteksi posisi kepala dan percepatan linear. Terus ada kanalis hemisirkularis buat deteksi rotasi kepala atau percepatan angular. Nah, jalur sensoriknya dimulai dari informasi dari reseptor, terus dibawa oleh nervus vestibularis atau nervus 8, terus ngarah ke nukleus vestibularis di batang otak, menuju ke otak kecil, kemudian nukleus okulomotor, dan medula spinalis untuk koordinasi gerakan mata dan keseimbangan tubuh. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.